Yo, balik lagi sama gue di channel Brahmatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin, kemudian quick update untuk Habar sama BOME, teman-teman ya. Jadi kemarin di video terakhir ada saya bahas juga untuk Bitcoin ya. Kemudian 2 hari yang lalu juga bahas untuk Bitcoin gitu ya. Intinya memang masih mengekspek lah adanya koreksi gitu ya di beberapa video terakhir saya. Dan kemarin itu memang ada good news dari Habar gitu ya. Cuman sangat disayangkan di sini ya, Asset Manager BlackRock confirm ya kalau mereka itu nggak pilih untuk Habar ya, mentokenize share ya sekitar 22 billion US dollar nih money market, teman-teman. Jadi bisa dibilang Habar ini sendiri seperti dalam tanda kutip ya safe claim lah ya. Intinya adalah BlackRock ini beli salah satu aset yang ada di Habar kemudian di tokenisasi ya, bukan berarti mereka kerjasama sama Habar gitu ya. Jadi disitulah yang menimbulkan ya bisa dibilang problem lah ya. Akhirnya harga Habar koreksi lumayan ya, 40-an% lah kurang lebihnya gitu. Nanti coba kita sedikit bahas ya untuk Habar. Kemudian kita lihat juga untuk Bitcoin ETF flow ya. Di sini per 24 April ya, ini udah rilis data dari BlackRock, dia nggak beli sama sekali. Ini pertama sejak bulan April ya. Di sini dari awal April sampai per 24 April ini for the first time BlackRock tidak beli ya Bitcoin. Ya kita bisa lihat outflow dari GBTC malah strong nih 130,4 dan overallnya minus nih 120,6 teman-teman ya. Jadi ya sekelas institusi besar pun udah wait and see ya, karena memang seperti yang kemarin saya sampaikan juga ada beberapa rilis data penting yang bisa berpengaruh untuk keputusan The Fed di next meeting di awal bulan depan gitu ya. Jadi institusi besar lebih baik mereka wait and see dulu sejenak, baru nanti mungkin mereka akan memutuskan ya planningnya mereka ke depan seperti apa gitu ya. Dan kemarin juga ada rilis info juga ya kalau misalkan CZ itu dijatuhkan hukuman ya, tuntutan kurang lebih 3 tahun penjara ya. Jadi ya itu beberapa hal negatif ya yang sekarang narasinya sedang berjalan kurang ya posisi saat ini memang tidak begitu menguntungkan untuk market. Akhirnya ya market harus koreksi lagi. Kemudian kita lihat juga ya di sini overall kemarin ada area krusial di sekitar 65.800 dolar. Ini juga jebol juga, closing dengan red candle besar seperti ini ya. Kemudian ini sempat ketahan dan bermain di SNR Bitcoin sebelumnya nih ya, di level 64.200-an 64.500-an dolar. Ini kita bisa lihat closingnya tadi di 64.200-an dolar. Dan ya sembari menunggu news event nanti malam. Dan then kalau kita lihat ya reject keras seperti ini dan bergantung sama news, bisa aja ya beberapa skenario terjadi tentunya. Setelah dia drop ya retest, bahkan ngetest lagi ke 65 ribuan something before dia lanjut turun, teman-teman. Ya atau dari area sini ya udah langsung dia bablas, teman-teman. Sebentar. Dari area sini ya udah dia bablas ngetest next area target support ya di sekitar 62 ribuan dolar. Ya jadi ini bisa menjadi concern untuk kita semua. Ya minimal memang bull candle terakhir di 22 April ini sampai dilahap ya dengan red candle yang menandakan memang selling pressure itu masih strong di market. Berikut juga dengan beberapa narasi yang negatif ya di market. Ini masih possible untuk ngelit si Bitcoin at least ngetes lagi nih, balik lagi kandang 62 ribuan dolar gitu ya. Jadi bisa di prepare balik lagi untuk hari ini dan besok ya, malam ini dan malam besok itu masih ada beberapa rilis data penting. Dan ya stay safe di market, teman-teman ya. Oke, kemudian kita lihat untuk Bitcoin secara hourly time frame ya, dimana kemarin juga sudah saya mention di sini adanya sebuah trendan resisten ya. 1 2 3 4 5 6 kali ke reject ya. Kemudian dia sideways aja, menandakan beberapa kali di testing pun ya level area 67.100-an dolar ini belum mampu di break sama si Bitcoin ya, 3 kali bahkan. Berarti beberapa kali percobaan bayarnya itu belum mampu ngangkat harga lebih tinggi ya. Akhirnya kebanting lah dia, teman-teman, reject strong, teman-teman ya. Bahkan di area support waktu dia sideways pun ini dia bablas dengan red candle besar ya. Sempat adanya reaksi sejenak ya dari next area demand di box orange ini di sekitar area 64.700 dolar ya. Itu sempat mendapatkan reaksi pemantulan tapi dibablas dan closing di bawah nih secara time frame 1 jam. Nah untuk sekarang area pantauannya adalah di area bawah sini, teman-teman. Di area bawah sini ini coba saya tandain dengan box warna putih ya. Jadi overall untuk pose saat ini terbentuk juga sebuah, bisa dibilang juga sebuah triangle pattern lah, teman-teman ya. Jadi tinggal kita lihat either dia break
down ke bawah atau nge-grab likuiditas ke atas dulu baru ke bawah. Ya maksudnya gimana bro? Ya sebentar, maksudnya seperti ini teman-teman. Kalau dia ke atas untuk sekedar ngejemput sebelum lanjut turun, ya ini masih possible terjadi juga. Ya waspada untuk skenario ini. Kenapa saya tandain di situ? Ini balik lagi coba saya tarik lebih detail ya, di kisaran 64.800 sampai 65.100 dolar. Ya, sebelumnya di sini juga lanjut reject lagi. Ya bisa aja sekedar nge-grab likuiditas, testing area situ sebelum lanjut short, ngejar area bawah ya di 61.800 sampai 62.300 dolar. Ya balik lagi secara daily time frame box putih ini. Atau memang dari area sini dia sudah breakdown teman-teman ya. Menjelang news event nanti malam dia udah breakdown. Ya, ngetes area bawah. Jadi ini adalah beberapa skenario alternatif untuk si Bitcoin. Ya bisa sekali diwaspadai dan diantisipasi. Dan di lowest areanya pun ya kita akan melihat di sini level area 59.500 sampai 60.900 dolar ya. Jadi bisa stay safe dulu di market teman-teman. Kalau memang dia mau lanjut turun pun ya kita harus selalu siap amunisi ya. Karena udah sering juga saya sampaikan jangan pernah all in ya di market yang seperti ini. Dan ketika memang koreksi itu datang, bantingan itu yang datang, seperti video-video saya yang lalu ya selalu membicarakan untuk box ajaib gitu ya. Ketika memang ini benar terjadi, ya, sebelumnya memang hampir visit, belum kena aja udah lanjut mantul lumayan gitu ya. Jadi hopefully kalaupun nanti akhirnya dia visit, ya mendapatkan reaksi yang lumayan signifikan, sama seperti skenario sebelumnya gitu. Bisa aja dia testing kemudian lanjut naik, atau dia sekedar fake out dulu ya teman-teman. Ya, nge-grab likuiditas bawahnya sebelum dia lanjut naik ke bagian atas. Berarti kalau skenario kedua terjadi, dia tes di sekitar 55 ribuan dolar ya. Jadi palingan itu untuk Bitcoin ya. Minimal kalau untuk si Bitcoin dominance ini juga USDT dominance kemarin juga kalau nggak salah saya sampaikan juga ya teman-teman ya. Di sini terbentuk sebuah falling wedge. Di sini juga adanya area support resistance sebelumnya ya di sekitar 4,5%-an. Ini ada possible untuk dia lanjut naik dan ya sesuai skenario dia mampu ya break dengan cukup impulsif dengan diiringi Bitcoin yang drop juga dengan impulsif juga. Nah, posisi saat ini ya ini dia membuat range dan ini menjadi tahanan untuk si USDT dominance. Ya, sebelumnya kita bisa lihat secara bersama-sama. Ini sini support. Ya, ini support di flip menjadi resisten dan ini udah mampu di flip menjadi support, teman-teman. Ya, jadi di sekitar area 4,76%, sekitar area itu menjadi area tahanan untuk USD dominance terdekat. Minimal ketika memang dari sini dia sudah mampu break, dites, ya possible untuk dia ngejar area target di sekitar 4,7-4,9% untuk USD dominance. Jadi kalau ini yang terjadi maka ya Bitcoin bisa kembali terkena koreksi lanjutan dan possible balik ke sekitaran 61-62 ribuan dolar, something 61.800-an, 62.300-an dolar ya. Jadi itu kita bahas untuk Bitcoinnya udah. Kemudian untuk Habar sekilas ya. Untuk Habar ini sendiri juga selling pressure ini masih strong banget ya. Dimana kemarin juga sudah saya sampaikan, ketika dia nge-spike seperti ini, next area target itu memang di 0,193 sampai 0,2 dolar. Untuk long termnya ya dia akan coba visit ke previous ATH-nya nih. Ya di sekitar 0,5 dolar. Cuman yang saya sampaikan juga kemarin adalah potensi koreksi untuk teman-teman bisa pantau ya. Koreksinya di kisaran berapa di area box hijau ini? Karena sebelumnya ini akan resisten ya. Kemudian ada golden ratio juga di flip menjadi support di sekitar 0,124 sampai 0,138 dolar. Ya. Cuman kita lihat juga nih, reaksi dari seller itu signifikan datangnya. Ya. Belum adanya tanda-tanda untuk dia mampu bounce back lagi. Ditambah juga dengan kabar seperti ini. Berarti kan dalam artian Habar ini self claim ya terhadap berita yang mereka post di di Twitter resminya Habar gitu ya. Dan ini juga menambahkan selling pressure untuk Habar. Oke. Nah, nextnya lagi di sekitar berapa? Kita bisa pantau di 0,6. Ya, box putih area ini mungkin akan saya tandain dulu dengan warna ungu deh ya. Nah, ini. Box ini ungu ini adalah next area krusial. Ini di sekitar 0,104 sampai di 0,111 dolar untuk Habar. Dimana sebelumnya ini juga menjadi tahanan cukup kuat secara daily, ya di flip menjadi resisten. And then ya kita harus lihat dulu reaksinya seperti apa di sini. Apakah di sini dia mampu break ya, mungkin dia membuat pattern dan lain sebagainya, dia mampu break untuk lanjut naik, atau dari area sini malah dibablas nih. Ya masih lemah.
lanjut ngejar 0,09 sekian dolar ya. Jadi balik lagi, ini menjadi dua concern next area target untuk Habar yang perlu teman-teman pantau ya, karena memang ini misleading juga dari Habar ya. Stay safe juga untuk teman-teman sekalian. Dan ya, kalau misalkan teman-teman mau mempertimbangkan buyback di Habar, by the way ini secara daily, pantau dulu aja secara daily-nya beberapa next area target ya. Tentunya juga dipantau untuk Bitcoin dan juga rilis data nanti malam. Jadi kalau misalkan Bitcoin-nya masih lanjut koreksi ya, kemudian Habarnya juga masih lemas gitu ya, belum adanya buying power ya, kena FAD juga gitu kan, kabar kurang mengenakan ya, masih bisa aja keseret turun lebih bawah lagi untuk Habar ya. Itu untuk antisipasi teman-teman sekalian. Terakhir untuk BOME ya, ini adalah salah satu meme coin juga. Ini sempat saya sampaikan beberapa kali di video gitu ya. Dia udah listing di Binance, kemudian target koreksi kebanyakan meme coin adalah sekitar 80%, di mana targetnya itu sekitar 0,0054 sekian dolar sampai 0,059 dolar lah ya. Sebelumnya ini udah achieve bahkan sampai 0,008 ya, dia breakdown kemudian mendapatkan reaksi pemantulan. Nah, posisi saat ini secara daily adalah untuk si BOME ya. Ini kita lihat bisa gunakan EMA21 secara daily time frame. Sebelumnya di sini dia sempat drop mantul sekedar retest nih terhadap EMA21, kemudian reject strong ya. Kemudian mantul lagi dari sini, reject lagi teman-teman. Kita bisa lihat testing terhadap EMA21 secara daily time frame ya. So sooner or later possible untuk si BOME ini sendiri ya, testing sampai pertama di 0,087 sampai 0,094 dolar. Ya, area di lowest areanya ya, swing low terakhirnya ini di sekitar 0,071 sampai 0,0804 dolar ya untuk si BOME ini sendiri ya. Jadi bisa di prepare ketika memang movement sebelumnya ini dia mendapatkan rejection ya, seperti ini dia testing kemudian reject ya, dia reject seperti ini ya. Possible juga dia udah testing bikin tarik candle cukup panjang ke atas dan ya bisa aja koreksi lanjutan, at least ngetes dua area target terdekatnya ya. Jadi ini untuk BOME. Gimana untuk BOME bisa back to bullish ya? At least untuk yang nanyain BOME untuk back to bullish adalah area ini harus mampu di reclaim dulu. Ini support ya, resisten tuh. Kita bisa lihat secara clear di mana dia mendapatkan rejection. Tuh, teman-teman, support resisten yang cukup kuat ya. Jadi skenario ini harus mampu terjadi untuk si BOME untuk dia back to bullish. Selama area ini di sekitar 0,012 sampai 0,01291 dolar ini belum mampu di break seperti ini impulsif oleh BOME secara daily, maka masih possible untuk BOME ini ngetes next area target, dua area target bawah, bagian bawah untuk BOME ya secara daily ya. Dan terbawahnya juga sudah saya sampaikan dari jauh-jauh hari 0,005 sekian dolar untuk BOME gitu ya. Jadi balik lagi, ini adalah meme coin, jangan terlalu FOMO gitu ya untuk meme coin. Berikut juga dengan update Habar ya, tadi di lowestnya ini sampai 0,112 dolar gitu ya, dan masih lanjut turun, belum adanya reaksi dari buyer yang lumayan signifikan gitu ya. Jadi mungkin bisa diperhatikan dulu untuk area-area terdekat dan juga beberapa skenario untuk Bitcoin dan juga USDT dominance-nya yang menjelang rilis data nanti malam. Oke, jadi palingan itu aja yang bisa saya sampaikan. Stay safe dulu di market teman-teman jelang malam ini dan besok. Dan juga di awal bulan nanti kita butuh konfirmasi juga untuk market, apakah memang siap rally atau memang kita mendapatkan bantingan satu kali lagi untuk masuk ke box ajaib ya, before kita mendapatkan real rally bull run ya. Itu aja, dan sampai jumpa untuk next Sudah Sang Profit.